Di pagi hari ketika akan bekerja, bos wanita ini tidak sengaja disiram kopi oleh seorang pria. Belum sempat marah, dia langsung menyeret pria itu ke sudut tangga. Begitu masuk, dia meminta pria itu melepas bajunya. Pria itu mengira dia salah dengar. Tapi ketika terbalik, dia melihat bos wanita telah melepas bajunya. Dengan adegan ini membuatnya tersinggung. Tapi dia mendesak padanya untuk melepas bajunya dengan cepat. Melihat itu, dia dengan malu melepas bajunya. Lalu dia langsung menyambar ke meja itu. Ternyata dia sedang terburu-buru untuk bertemu dengan pelanggan potensial. Jadi perlu memakai kemeja yang bersih. Lalu dia mengeluarkan kartu namanya dan mengatakan padanya untuk menghubungi nanti untuk meminta baju itu. Juga menyuruhnya membuang baju telah kotor. Seperti itu, Miri memakai kemeja pria yang nyaman untuk bertemu pelanggan. Dan Taiju tidak beruntung itu. Hari ini adalah hari dia mendapatkan pekerjaan. Dia harus mengenakan jasnya untuk menutupi dan pergi ke perusahaan. Untungnya dia mendapat pekerjaan dengan lancar dan tidak dipindahkan ke departemen baru. Keesokan harinya dia datang ke kantor untuk menyapa semua orang. Tepat ketika senior di perusahaan memperkenalkan kepada bos di ruangan, dia langsung tercengang. Ternyata atasannya adalah Miri. Miri mengetahui bahwa karyawan baru itu adalah pria yang menuangkan kopi padanya kemarin dan juga sangat malu. Tapi hanya bisa pura-pura tidak kenal. Lalu atur agar dia mengikuti belajar dari seniornya. Senior di perusahaan diam-diam memberitahu Taiju bahwa di sini pasti tidak boleh membuat marah Miri. Karena dia tidak berbeda dengan iblis dengan bercanda. Tapi di pesta untuk menyambut karyawan baru, Taiju tidak sengaja salah mengatakan dan langsung menyinggung Miri. Wajah Miri berpasir dan mencoba untuk menahan amarahnya. Tapi kenyataannya, aku sangat ingin menendang Taiju sampai mati. Setelah itu, dia menemukan alasan dan meminta untuk pergi. Taiju tahu dia telah menyebabkan bencana besar. Segera mengikutinya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Tapi Miri tidak memaafkannya. Jangan cepat puas. Datang dan ambil bajumu. Namun kalimat itu terdengar oleh senior. Dia tidak menyangka Miri dan Taiju saling mengenal sebelumnya. Terutama dia adalah orang cerewet di perusahaan. Memang Taiju pergi bekerja keesokan harinya. Menemukan bahwa rekan-rekannya semua diam-diam berbisik. Bahkan senior bertanya apakah dia kekasih Miri. Dia menjelaskan semuanya, tapi senior masih tidak percaya. Tidak punya cara yang lain, dia harus menemukan Miri. Harap Miri dapat mengklarifikasi hubungan mereka. Karyawan baru datang, tapi telah terlibat dalam rumor cinta dengan bos wanita. Itu membuat Miri sangat malu. Melihat Bawan diam-diam berbisik di luar, Miri marah langsung ingin meledak. Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Hanya bisa pura-pura tidak mendengar rumor ini. Malam itu, dia menelepon dan menyuruh Taiju untuk mengambil bajunya pulang. Taiju baru saja tiba. Dia segera mengembalikan baju itu padanya, lalu berbalik untuk pergi. Tak ingin ada hubungannya apapun dengan Taiju lagi, tapi Taiju memanggilnya kembali. Pada saat yang sama mengeluarkan bajunya, ternyata dia tidak membuang bajunya sama sekali. Dia berinisiatif untuk mencucinya hingga bersih untuk mengembalikannya pada Miri. Dia berpikir bahwa melakukan ini akan mengubah pandangan Miri tentang dirinya. Tapi dia tidak tahu itu. Sebenarnya di dalam hatinya Miri membencinya. Keesokan harinya Miri mulai membaca resumenya. Membaca dan menemukan titik lemahnya. Tapi pengalaman kerja dan resume Taiju sama-sama sempurna. Membuat Miri merasa sangat marah. Dia berbalik untuk melihat Taiju yang sedang bekerja keras. Kesal dan melototinya. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghukumnya.
Segera Taijo menyelesaikan rencana kerjanya. Ambil dan tunjukkan pada Miri. Kali ini Miri telah menemukan kesempatannya. Karena Taijo tidak cukup berpengalaman, tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Itu sebabnya Miri sangat mengkritiknya dan menyuruhnya untuk melakukannya lagi. Siapa sangka kali ini Taijo tidak membantah, tetapi dengan rendah hati, patuh menunjukkan bahwa dia akan melakukannya lagi dengan baik. Tapi setelah bekerja, dia diam-diam mengikuti Miri. Bos wanita cantik ini pulang kerja, dikuntit oleh staf pada hari pertama kerja. Melihat pria itu akan mengikutinya tepat di lantai bawah rumahnya, Miri tidak tahan lagi. Dia berbalik dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan, Taijo? Siapa yang mengira jawaban Taijo akan membuatnya begitu malu, sehingga dia ingin menggali lubang untuk bersembunyi di tanah. Aku baru pindah ke sini. Apa? Apa yang membuatnya lebih malu adalah Taijo juga tinggal di satu lantai dengannya. Dia bertanya apakah Taijo adalah anak dari keluarga kaya? Mengapa tinggal di rumah mahal seperti itu? Tapi segera dia menyadari bahwa kata-katanya agak aneh. Begitu tergesa-gesa menjelaskan bahwa yakin Taijo mendapatkan tidak sedikit dari pekerjaan sebelumnya juga. Mendengar itu, Taijo sangat senang. Dia tahu Miri pasti melihat semuanya tidak dengan hati-hati. Dia merasa seperti dia akhirnya dihargai oleh Miri. Siapa yang mengira bahwa keesokan harinya dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia banyak kesulitan baru dalam mengejar lift. Tapi Miri segera menutup pintu lift. Tidak hanya seperti itu, dia berbalik dan pura-pura tidak melihatnya. Ketika dia tiba di perusahaan, dia masih satu langkah di belakang, terkunci di lift oleh Miri. Dia masih tidak tahu bahwa penyiksaan Miri baru saja dimulai. Dia baru saja pergi ke ruang istirahat untuk menyiapkan kopi, tapi Miri mengambil tas terakhir. Tidak hanya itu, dia juga menyuruhnya pergi dan menyiapkan lebih banyak kopi baru. Pada malam hari, Miri adalah yang terakhir meninggalkan perusahaan. Sebelum pulang, dia melihat kopi yang disiapkan oleh Taijo. Langsung memiliki kesan yang lebih baik tentang Taijo di hati. Tapi perasaan ini dengan cepat menghilang, karena bola nasi favoritnya sudah habis terjual. Dan 3 yang terakhir dibeli oleh pria berbaju hitam di depannya ini. Miri penasaran siapa yang beli sekali tapi begitu banyak. Tanpa diduga orang itu adalah Taijo. 2 orang saling menyapa dengan sopan. Setelah menyapa, Miri langsung berbalik 180 derajat di tempat. Di lift, dia mulai mengeluh. Dia bilang dia adalah kepala departemen, tapi dia tidak hanya pulang kerja lebih lambat. Sekarang bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Dan Taijo adalah karyawan baru tapi sangat bahagia. Bisa makan 3 bulan nasi sekali. Taijo mendengar dan memahami arti kata-kata Miri. Segera mengeluarkan bola nasi dan memberikannya kepadanya. Miri melihat bola nasi dan mengeluarkan air liur. Tapi melihat Taijo, dia masih menggertakkan giginya dan menolak. Dia benar-benar tidak bisa tunduk pada bawahannya. Siapa yang mengira bahwa Taijo tidak akan memberikannya kali ini? Melihat Taijo keluar dari lift, Miri marah bahkan lebih. Aku mengatakan tidak membutuhkannya, tetapi kamu benar-benar tidak memberikannya kepadaku. Jadi keesokan harinya Taijo menerima perlakuan khusus dari Miri. Jelas dapat mengirim dokumen melalui internet. Tapi Taijo disuruh oleh Miri untuk pergi dan memberikannya ke departemen lain. Berlari sepanjang pagi, akhirnya mengirimkan semua dokumen tebal ini. Tetapi pada sore hari ditugaskan untuk mencetak beberapa ribu halaman dokumen lagi. Begitu saja, Taijo bekerja lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menunggu pulang, dia kebetulan bertemu Miri di lift. Dia dan Miri saling menyapa.
Tapi Mili sepertinya sudah tidak sadar. Hanya dengan melihatnya bisa tahu dia telah mabuk. 1 detik kemudian dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh lagi. Taijo buru-buru membantunya berdiri, kemudian membawanya pulang. Tidak menyangka Mili telah berat dari yang dia kira. Membuatnya sangat lelah sehingga dia tidak bisa bernafas. Setelah menidurkannya, dia segera pulang. Tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berpikir bahwa setelah ini Mili akan memperlakukannya lebih baik. Tapi dia tidak menyangka kenyataan itu akan menamparnya lagi. Keesokan paginya, Taijo pergi bekerja dan menemukan bahwa kartu karyawan tidak ditemukan. Mili muncul sekarang. Taijo berharap Mili bisa membantunya menggesek kartunya agar dia bisa masuk. Tapi Mili melemparkan banyak kritik padanya. Dia mengatakan padanya bahwa apakah dia menggoda gadis tadi malam dan menjatuhkan kartu karyawannya. Sepertinya Mili tidak ingat Taijo membawanya pulang tadi malam. Dia bahkan tidak tahu kartu karyawan Taijo sebenarnya ada di dalam tas Mili. Hari itu Mili sedang membersihkan rumah. 1 detik kemudian tiba-tiba menemukan barang aneh di bawah tempat tidur. Tarik keluar dan melihatnya. Tapi itu kartu karyawan tetangga lantai bawah. Mili tidak mengerti mengapa kartu karyawan Taijo muncul di rumahnya. Jadi pergi ke Taijo dan bertanya. Taijo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah itu dia mengundang Mili ke kafe di lantai bawah. Terus-menerus didesak oleh Mili, Taijo baru saja menceritakan kisah tentang Mili yang mabuk dan hampir tertidur di lift, bersama dengan bagaimana dia membawa Mili pulang. Mili sangat malu ketika dia mendengar ini. Ketika dia mendengar Taijo menggambarkan dirinya setelah mabuk, dia tidak berani mendengarkan lagi. Ingat ketika dia dulu menggoda Taijo dengan masalah kartu karyawan. Sekarang dia menyesal tidak bisa masuk ke tanah. Tapi Taijo tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya. Tapi dengan tulus meminta maaf karena menumpahkan kopi pada badan Mili sebelumnya. Tindakannya ini tidak hanya menghilangkan rasa malu, tetapi juga menyelesaikan konflik antara 2 orang secara menyeluruh. Setelah itu mereka berdua makan malam bersama. Setelah makan dan minum kopi bersama, untuk seseorang seperti Mili yang bekerja sepanjang tahun, dia jarang pergi ke kedai seperti ini. Dengarkan Mili mengatakan itu, Taijo tidak bisa berseru bahwa Mili sangat membosankan. Mili kemudian bertanya mengapa dia mengatakan itu. Kemarin kau kebetulan melihatnya. Aku melihatmu menggendong bayi pulang. Mili terkejut setelah mendengar itu dan memuntahkan semua kopi. Ternyata kemarin kakaknya sibuk dan tidak bisa menjemput bayinya. Itu sebabnya kakaknya memintanya untuk membawanya pulang. Tapi tidak menyangka adegan ini telah dilihat oleh Taijo. Taijo salah paham bahwa Mili adalah ibu tunggal. Itu sebabnya Mili selalu tidak punya waktu. Setelah Mili selesai menjelaskan, meninggalkan Taijo tertegun. Tapi setelah malam ini, hubungan mereka jelas telah berubah. Pagi-pagi keduanya bertemu di lantai bawah. Mili pun dengan senang hati menyapa Taijo. Ketika dia datang ke perusahaan, Mili tidak mempermalukan Taijo dengan buruk lagi, tapi menunggunya di lift. Membuat Taijo merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi ketika dia masuk ke kantor, Mili mulai memberi tugas pada Taijo. Tetapi segera dia menjelaskan alasannya. Ternyata karena membiarkan rekan-rekan tidak salah paham. Hubungan mereka tidak bisa dilunakkan begitu cepat. Lalu Mili mengambil setumpuk dokumen dan menyuruh Taijo untuk pergi foto. Taijo juga senang hati dan setuju. Di hari-hari berikutnya, Mili dan Taijo sering makan malam bersama. Di perusahaan, 2 orang adalah atasan dan bawahan. Ketika waktunya pulang kerja, mereka menjadi tetangga dekat lagi. Hari itu Mili memanggil Taijo untuk pergi survei.
Setelah menyelesaikan pekerjaan sepanjang hari, Taijo mengundang Miri untuk makan malam. Kemudian membawanya ke tepi sungai. Dia bilang dia ingin mengundangnya makan mistik. Tak lama kemudian, Taijo membawakan makanan datang. Miri melihat. Ternyata makanan misterius yang dibicarakan Taijo adalah mie instan dan bola nasi. Namun, makanannya enak atau tidak tergantung dengan siapa Anda makan bersama. Setelah makan setengahnya, Miri ingin membeli minuman. Tapi 1 detik kemudian, sekelompok pengendara motor tiba-tiba bergegas entah dari mana. Taijo melihat itu dan langsung berlari keluar. Meskipun menghindari karapan sepeda, tapi sayangnya kaki Miri terkilir. Taijo hanya bisa membawanya pulang. Dia juga dengan hati-hati mengoleskan es padanya. Miri menyuruhnya untuk jangan khawatir, lalu buru-buru menyuruhnya pulang. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Kakak perempuan Miri datang mengunjunginya. Tanpa diduga, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Kakaknya pergi untuk membuka pintu. Ternyata itu Taijo. Kakak lihat pria tampan tinggi di depan matanya ini. Bahkan nama bayi adik perempuannya dia juga sudah selesai pikir. 3 orang duduk di sofa. Kakak perempuan Miri terus-menerus melidiki hubungan Miri dan Taijo. Taijo mengatakan dia khawatir dengan cerita Miri, jadi bawakan obat untuknya. Melihat Taijo begitu bijaksana, kakaknya juga senang seperti bunga mekar di hatinya. Kegembiraan di wajahnya tak terkendali, membuat Miri sangat malu. Dia ada di samping mencoba menggunakan matanya, memberi isyarat kepada kakak perempuannya untuk jangan bicara omong kosong. Tapi kakaknya tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, masih Taijo yang tahu dia harus pergi. Setelah melihat Taijo pergi, kakak Miri bersemangat dan berteriak keras. Tak disangka, adik tunggalnya yang berusia di atas 30 tahun dan masih lajang akhirnya telah punya pacar. Tapi Miri berkata bahwa Taijo hanyalah tetangga dan bawahannya. Kakaknya mendengar itu, segera memberitahu Miri untuk jangan melewatkan hubungan ini. Juga meminta Miri untuk membawakan kimchi yang baru saja dia buat untuk Taijo. Karena untuk mengucapkan terima kasih, Miri juga membawanya ke Taijo. Taijo melihatnya merasa sangat berbeda dengan biasa. Jadi, tanyakan padanya apakah dia memakai riasan, kenapa terlihat sangat putih. Miri agak malu ketika dia mendengar pertanyaan langsung seperti itu, lalu berbalik hendak pergi. Tapi Taijo memanggil kembali. Taijo bilang dia ingin mengajaknya kencan. Ini